Saudara-saudara, mari kita berpadu hati, berdoa memohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan, Allah yang kekal dan yang kudus. Kami berserah kepadamu ya Kristus, Sang Firman kehidupan. Kami memohon hikmat-Mu ya Roh Kudus, supaya kami dicerahkan, dikuatkan, dan dituntun untuk melakukan kebenaran firman yang kami dengarkan. Layakkan hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan jadikanlah kami semua pelaku-pelaku firman yang setia. Kami memohon dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasalnya yang ke-6, ayat 27 sampai ayatnya yang ke-36. Saya akan membacakannya kepada kita sesuai dengan terjemahan baru yang kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kasihilah musuhmu, itulah judul perikopnya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sebab orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jikalau kamu memberi pinjaman kepada orang dan berharap akan menerima kembali, apakah jasamu? Orang berdosa pun memberi pinjaman kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun.
upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang sudah mendengar, sudah membaca, dan tentu yang lebih berbahagia adalah kita yang belajar setia melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, Sampurasun. Sampurasun, kumaha kabarna? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, senang hari ini boleh bersuah dan beribadah bersama. Kepada kita disodorkan tema yang sangat menantang. Dan kita pun sudah membaca satu bagian Alkitab. Yang kalau kita mau jujur, susah pisan. Membacanya, memahaminya bisa masuk di logika kita. Tetapi menerapkannya dalam keseharian terus terang tidak gampang. Sangat-sangat susah. Bagaimana kita mengasihi orang yang dengan sadar, dengan sengaja menyakiti kita, menjatuhkan kita. Bagaimana kita mengasihi orang yang di depan tampaknya baik sekali, tetapi rupanya di belakang menusuk kita dari belakang. Bagaimana kita mendoakan orang yang nyata-nyata berlaku jahat kepada kita? Susah pisan. Namun hari ini Bapak, Ibu, dan saya kita diajak untuk belajar. Dan seorang pembelajar tentu harus memiliki kerendahan hati. Seorang yang mau belajar tentu harus rela membuka diri. Walaupun mungkin sulit. Tetapi kita coba pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Sang penulis Injil Lukas mencatat dengan sangat baik ajaran dari sang guru kita, Tuhan kita. Dia mengingatkan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kamu yang mendengarkan aku,
Kalau nggak mau dengar juga nggak apa-apa. Karena itu sebuah pilihan. Tetapi setiap pilihan punya konsekuensi. Itu yang mesti Bapak Ibu dan saya sadari. Dan karena itu Yesus katakan kepada kamu yang mendengarkan aku. Aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu. Ini sesuatu yang sekilas melampaui logika manusia. Karena umumnya kita manusia, kalau dimusuhi, ya kita akan memusuhi balik. Kalau kita dimusuhi, lalu kita berbuat baik, seolah-olah kita yang salah, dia yang benar. Kalau kita dimusuhi, lalu kita balas dengan kebaikan, seolah-olah kita dipandang takut. Karena itu, kalau logika manusia yang umum, kebaikan ya akan dibalas dengan kebaikan. Sebaliknya kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Dulu Kodeks Hammurabi bilang begitu. Hukum Hammurabi bilang begitu. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Namun hari ini Bapak Ibu dan saya diajak untuk melihat sesuatu yang melampaui logika manusia. Hari ini Bapak Ibu dan saya diajak untuk melampaui logika yang umum. Kalau buat baik kepada orang yang berbuat baik itu biasa. Semua orang bisa. Semua orang mampu. Kalau membalas kejahatan dengan kejahatan, itu orang-orang dunia lakukan. Dan coba kita renungkan. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Maka akan tercipta yang namanya spiral kekerasan, spiral kejahatan. Sedemikian rupa. Adakah yang menang? Adakah yang mendapat keuntungan? Tidak ada. Karena itu Yesus katakan kepada kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuh. Kasih adalah sesuatu yang sangat radikal. Kasih, dia rela memberikan ampunan. Saudara-saudara, bagaimana mengasihi musuh-musuhmu? Firman Tuhan dengan jelas katakan, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Ternyata enggak sekedar soal rasa.
Iya, saya maafkan. Lebih dari itu ada tindakan nyata. Berbuat baik. Satu tindakan yang aktif. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan rupanya itulah yang akan mematahkan, memutuskan spiral kejahatan. Disitulah kita akan menemukan kemungkinan masa depan. Berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Berdoalah. Pasti tidak mudah. Ada seorang anak yang ketika berdoa Bapa kami, tidak bisa menyebut kata Bapa. Dan ketika sampai di bagian doa, ampunilah mereka. Dia tidak bisa berkata, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa? Karena ada akar pahit yang luar biasa. Anak ini rupanya menjadi korban kekerasan seksual dari bapaknya sendiri. Dan itu sangat mengganggu. Itu sangat merusak mentalnya. Itu merusak dirinya. Bertahun-tahun. Ia tidak bisa menyapa Allah sebagai Bapa. Bertahun-tahun ia tidak bisa menyampaikan ampunilah kami sebab kami juga diampuni oleh Engkau. Gak bisa. Sampai di suatu titik barulah ia sadar walaupun berat. Karena kalau dia tetap seperti itu, dia tidak punya masa depan. Semua laki-laki akan dilihat seperti bapaknya. Semua orang akan ia tatap sebagai penjahat. Nah, saudara-saudara, karena itu Yesus katakan, untuk kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Dan ini saudara-saudara mencerminkan kasih dari Allah sendiri. Dia yang rela menerima kita umat manusia yang berdosa.
yang berlaku jahat kepadanya setiap hari. Di dalam Kristus Ia merangkul kita. Karena itu mengasihi musuh, mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, mengasihi orang yang membenci kita adalah sikap yang mencerminkan kasih Allah itu sendiri. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Dengan menyadari itu, maka jemaat diajak untuk mengasihi musuh, berbuat baik, pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun, dan rupanya itu akan mendatangkan upah yang besar. Tidak pernah rugi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu tidak merendahkan diri kita, tidak merendahkan martabat kita. Justru disitulah kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Disitulah kita menyatakan identitas kita sebagai seorang Kristen. Saya mengingat Nelson Mandela. Seorang yang luar biasa. Penentang apartheid. Dia gigih memperjuangkan hak-hak dan martabat orang kulit hitam. Karena bagi dia semua orang sama. Semua orang sederajat. Semua orang sama di hadapan Tuhan, dan karena itu tidak boleh ada diskriminasi. Karena perjuangannya yang gigih itu, dia harus masuk penjara. Dan yang luar biasa menyedihkan, menyakitkan. Di penjara dia dikencingi sama sipir penjara. Tidak hanya dikata-katain, dipukulin, tapi bahkan dikencingi. Ternyata pengorbanan Nelson Mandela membuahkan hasil. Afrika Selatan merdeka. Dia didapuk sebagai presiden. Dia punya kesempatan. Dia punya kekuasaan untuk membalaskan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Tetapi kalau dia lakukan itu, apa bedanya dia dengan orang-orang kulit putih yang waktu itu melakukan diskriminasi? Apa bedanya dia dengan mereka? Tidak ada. Sarua kene. Yang menarik, dia justru mengundang sipir yang mengincingi dia itu untuk makan bersama. Itu kasih yang radikal. Kasih yang melampaui batas-batas rasio kita sebagai manusia. Kasih yang melampaui ego kita sebagai manusia. Dan justru disitulah kita melihat berhenti yang namanya spiral kekerasan.
sahabatnya pendeta Desmond Tutu katakan tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Tidak ada. Karena itu dengan kasih walau berat mereka mengampuni. Ketika orang-orang yang melakukan kejahatan mengakui kesalahannya, di situ mereka menyatakan kami mengampuni. Rekonsiliasi terjadi. Cuman agak beda kasus di Afrika Selatan dengan di Indonesia. Di Afrika Selatan penjahat HAM itu mengakui kesalahannya. Baru di situ pengampunan terjadi dan rekonsiliasi menjadi nyata. Di Indonesia pejuang pelaku kekerasan HAM tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Di situ bedanya. Dan kita jadi orang yang diam-diam saja. Bahkan mungkin itu cerminan budaya kita dalam hidup sehari-hari. Kalau ada yang salah, kita diam-diam saja. Seakan-akan nanti dia selesai dengan sendirinya. Padahal kan tidak ya. Bahkan dengan orang yang bersalah kita diam-diam. Tapi di belakang bisa jadi gosip. Ngomong sana sini. Sehingga hal yang tidak benar bisa jadi benar dalam pandangan orang lain. Ini mungkin faktor kultur, faktor budaya. Hari ini Bapak Ibu dan saya kita semua diajak dengan tema menabur benci, menambah kegelapan. Menabur cinta, menghadirkan masa depan. Ini pilihan. Bapak Ibu dan saya mau memilih yang mana? Yesus enggak paksa kita. Tapi dia mencintai kita dengan radikal. Dia selalu menunggu kita. Apapun jawaban yang Bapak Ibu dan saya berikan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi anak-anaknya. Sekali lagi Yesus katakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu. Berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Walaupun berat, tapi mari kita pulang. Kita mulai dari belakang. Dengan berdoalah. Berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat.
mintalah kuasa Kristus, kasih Kristus, supaya kita dapat melakukan kebaikan kepada mereka yang berbuat jahat. Dan nanti Bapak Ibu dan saya akan lihat bagaimana Tuhan memberkati kita. Dia tahu kok mana yang benar dan mana yang salah, siapa yang baik, siapa yang jahat. Dia tahu. Tuhan menolong dan memberkati kita. Selamat menabur cinta dan menyongsong masa depan. Amin.